maaf. 83. Oke. Ya, 83. Ini sudah tambah jadi 61 ya sudah. Kita mulai aja. 61. Ya, yang terhormat Romo dan juga Bapak Ibu OMK dan juga adik-adik, khususnya umat di lingkungan Santo Yohanes Maria Vianney. Selamat malam semua. Selamat malam. Berkah dalam. Berkah dalam. Bagaimana kabar? Sehat semua. Semangat. Semangat. Semangat ya. Ya, saya ucapkan selamat malam dan berkah dalam. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama tentunya kita pantas mengucapkan syukur pada Tuhan yang Maha Kasih karena pada kesempatan ini kita tetap masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan tentunya sehingga bisa bertemu dalam suasana gembira ya, tidak kurang suatu apapun juga, sekalipun ya secara daring ya. Dan kami juga mohon maaf karena yang bisa hadir dalam kesempatan ini dari DPPH tidak atau ya mungkin nanti ada yang menyusul, tetapi untuk saat ini memang belum lengkap karena ada sesuatu dan lain hal dan juga ada tugas-tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan. Maka pada kesempatan ini perkenankan saya juga memandu acara ini, sekalipun bukan keahlian saya, karena biasanya itu Pak Marius atau Pak Lili ya, tapi ya terpaksa saya akan membawakan acara ini, mudah-mudahan bisa jalan dengan baik dan lancar, paling tidak untuk 1 jam ke depan. Maka sebelum acara kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan doa, dan kami mohon Mbak Vita untuk memimpin doa pembukaan pada pertemuan malam hari ini. Monggo Mbak Vita. Selamat malam Romo, Bapak Ibu. Gantian suaranya soalnya. Maaf ya kalau agak bocor sedikit. Mari kita mulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas anugerah dan kemurahan-Mu pada kami semua, anak-anak-Mu, pada malam hari ini, terlebih kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua, terutama secara khusus untuk umat lingkungan Santo Yohanes Maria Vianney, malam ini bisa berkumpul bersama kami dalam jaringan yang sama, dalam frekuensi yang sama, dan juga dengan harapan yang sama pada malam hari ini kita boleh bersharing bersama dan ngobrol bersama. Semoga apa yang akan kami bicarakan pada malam hari ini kiranya Engkau tuntun dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga nanti boleh menambah bermanfaat bagi kami dan terutama bagi perkembangan gereja kami yang tercinta, Gereja Santo Ignatius Kerapiak. Berkati juga saudara-saudara kami yang malam hari ini mungkin belum bisa hadir, kiranya Engkau berikan kesempatan untuk nanti. Bapak, seluruh acara ini kami serahkan dalam penyelenggaraan putra-mu terkasih,
Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus, dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Mbak Vita yang memimpin doa pembukaan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita nanti akan dalam suasana santai bisa bincang-bincang ya, sharing ataupun ya katakanlah bercerita tentang pengalaman dalam hidup menggereja, baik di lingkungan, di wilayah, ataupun paroki, saja dalam suka dan duka yang mungkin Bapak Ibu alami. Nanti bisa kita dengarkan bersama-sama, sharing dari satu dan yang lain, sehingga diharapkan dari sharing ini akan kita dapatkan hal positif, hal yang baik bagi peningkatan dan juga perkembangan gereja kita tercinta, khususnya Santo Ignatius Rapiat. Untuk itu, sebelum bincang-bincang kita mulai, saya kira ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu pengantar dari Romo Sunan tentang maksud dan tujuan kunjungan di PPH pada malam hari ini di lingkungan Santo Yohanes Maria Vianney. Maka waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Romo Sunan. Monggo Romo. Matur nuwun Pak Hartyo, Ibu Bapak, para muda ya, juga anak-anak semuanya, selamat malam dan berkah dalam. Berkah dalam. Secara khusus malam ini kami berjumpa dengan umat lingkungan yang berlindung kepada Santo Yohanes Maria Vianney. Figur ini senantiasa menjadi figur yang mengesan bagi kami para imam, karena figur ini adalah pelindung para pastor paroki. Maka itu pelindung kami semua yang berkarya di paroki. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, karena Yohanes Vianney lingkungan ini berlindung kepada seorang pastor paroki, maka ini berkaitan dengan tujuan kami berkunjung, yakni bagaimana Bapak Ibu dipanggil untuk bersama-sama dengan kami, para pastor paroki, untuk mengembangkan paroki kita ini. Santo Yohanes Maria Vianney diutus ke Ars, ke paroki yang pelosok waktu itu. Bapak Ibu yang menjadi umat di lingkungan ini tahu ya sejarahnya, dan akhirnya membuat suatu hal yang di luar dugaan, yang tadinya itu semenjak di seminari, Yohanes Maria Vianney itu dikenal sebagai frater yang tidak pandai. Bahkan dalam banyak mata kuliah, banyak yang tidak lulus. Bahkan hampir mau dikeluarkan karena bijinya elek-elek. Tetapi akhirnya dalam suatu dalam suatu diskresi antara pihak seminari dengan uskup, akhirnya meloloskan, ya, bukan meluluskan, meloloskan Yohanes Maria Vianney. Itu pun ketika sudah ditahbiskan, sengaja diutus ke paroki yang paling desa. Pikirannya itu pokoknya yang tidak paroki yang nanti bisa dikelola oleh orang-orang yang mungkin tidak pandai semacam itu. Maka Yohanes Maria Vianney daripada nanti ditaruh di kota, nanti kiwah-kiwih, lalu ditaruh di paroki desa. Tapi ternyata Yohanes Maria Vianney menunjukkan
gelora hatinya yang luar biasa. Bahkan ia menjadi tempat bertobatnya banyak orang. Paroki yang tadinya itu tidak terkenal, lalu dikunjungi banyak orang oleh karena Yohanes Maria Vianney ini. Nah, kita ingin paroki Kerapiak itu ada di kota ya, meskipun bagian sayap daerah wilayah kita, wilayah Mangkang itu perbatasan dengan Kendal ya. Tetapi kita ingin mengembangkan paroki ini itu tidak jalan di tempat, tetapi terus merangsek ke depan. Nah, Bapak Ibu, tahun ini kita akan mengadakan pergantian kepengurusan dari tingkat paroki sampai dengan lingkungan, termasuk prodiakon. Nah, proses ini yang ingin kami paparkan, ingatkan kepada kita semua, meskipun nanti tim formatur akan membuat sosialisasi secara khusus yang lebih detail bagaimana ini akan diproses. Nah, Bapak Ibu, maka pada kesempatan ini seperti yang dipangandikan ke Pak Hartio, menjadi kesempatan bagi kita untuk curcol, dalam bahasanya bocah nom-nom ya, curcol, curhat. Mungkin nanti Bapak Ibu yang selama ini sudah mengalami dinamika di paroki, wilayah maupun lingkungan, mengalami asiknya aktif di lingkungan, aktif di wilayah, aktif di paroki, itu kayak apa? Ada pengalaman yang pasti unik, yang luar biasa, yang mungkin juga tidak semua pengalaman menggembirakan, tetapi ketika itu sudah menjadi bagian dari perjuangan, ternyata menjadi sesuatu yang mengesankan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih dalam kondisi seperti ini, Ibu Bapak merespon undangan dari kami, lalu kita masih terus diminta untuk bersabar dengan kondisi pandemi yang akhirnya kita berdiskresi sungguh ya, lalu memutuskan besok mulai Sabtu kita menutup kembali gereja karena situasi pandemi yang memang menjadi parah kembali. Itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Pak Hartio. Berkah dalam. Berkah dalam. Ya, terima kasih Romo yang telah menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan malam hari ini. Yang untuk kesekian kalinya memang kami mencoba untuk berkunjung dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain. Tidak keliru ini untuk yang ke-12 ya. Nah, maka sebelum sharing dimulai, ada baiknya ya, mungkin dari Bapak Ketua Lingkungan terlebih dahulu, Bapak Amir, ya untuk memberikan kata sambutan, atau mungkin juga bisa sharing selama terkait dengan pengalaman beliau dalam ya mendampingi, melayani umat khususnya di Santo Yohanes Maria Vianney, dan mungkin menginformasikan jangan-jangan atau apakah dari lingkungan ini sudah mempersiapkan suksesi pergantian kepengurusan, atau mungkin sudah ada info-info Pak Amir diminta oleh umat untuk naik ke atas, artinya menjadi pengurus di paroki, sementara yang ada di lingkungan sudah ada penggantinya misal. Saya kira bisa disampaikan. Maka waktu untuk pertama kalinya kami berikan kepada Pak Amir untuk memberikan sesuatu kepada kami dan juga umat di lingkungan Yohanes Maria Vianney. Monggo Pak Amir. Terima kasih dan Bapak Ibu sekalian. Kami di lingkungan Yohanes Maria Vianney ini kan lingkungan baru ya Pak. Meskipun lingkungan baru, jadi ini berjalan 2 periode lah, 6 tahun lah berarti kami berdiri dari lingkungan baru ini, karena pemecahan dari
dulu Yakobus Muda. Jadi kami jadi Yohanes Maria Vianney. Tapi meskipun lingkungan baru, umatnya itu lagi sepuh-sepuh semua. Jadi sebagian besar itu sudah hampir ya kalau mendekati purna kerja gitu. Ini yang jadi di tempat terjadi di tempat kami Yohanes Maria Vianney itu. Kalau yang muda-muda, sebagian besar kalau nikah keluar dari lingkungan, jadi pergi. Jadi sumber dayanya itu kelihatannya yang muda ada sih sedikit, tapi ya yang sebagian besarnya sudah keluar dari Yohanes Maria Vianney untuk dipindah ke lingkungan lain atau paroki lain. Nah ini, ya kami usahakan yang masih ini menggalakkan yang muda-muda ini agar lebih terlibat, lebih belajar, dan nanti bisa juga bisa memberikan sumbangsih bagi lingkungan atau paroki. Begitu, seperti yang ada seperti ini, seperti Mas Cahyo, Mas Han, Mas Anto, itu yang kami galakkan untuk bisa nanti regenerasi untuk lingkungan kami. Karena sebagian besar Yosuarnya sudah di atas 50 kalau di tempat kami. Tapi di bawah 70. Nah, yang 70 sekarang cuma ada Bapak Galung, yang lainnya tapi meskipun 70 dia masih aktif Pak Galung ini. Ini yang terjadi di tempat kami. Nah, kalau untuk melanjutkan tugas atau apa ya, keterlibatan dalam lingkungan atau paroki, ya kita mencoba untuk bisa bergabung, bisa membantukan apa yang kita punyai, kita dorong, terutama yang muda ini. Jadi untuk lingkungan ya sekarang yang ada nanti bisa bergilir, nah, maksudnya begitu. Yang ada kami bergilir. Kalau kami usahakan dorong yang muda menjadi pengurus di lingkungan atau ketua lingkungan, tetap kita galakan yang muda. Tapi seumpamanya dia agak yang lain, ada kesukaan yang lain, meskipun yang sudah agak sepuh juga tetap ada mau akan menjadi ketua lingkungan. Ini yang terjadi di tempat kami. Nah, untuk kedepannya, untuk ke paroki, ini ya sebisa mungkin tetap kami usahakan untuk bisa terlibat dalam kegiatan paroki. Nanti kami ini belum ada pembicaraan dengan tim di lingkungan, tapi nanti coba kita berdiskusi dengan empat lingkungan bagaimana mana yang bisa untuk dimajukan ke paroki, apa yang bisa untuk dibantu di sana dengan kemampuan yang ada di tempat kami. Ya, semoga kita bisa melaksanakan dan semua umat nanti bisa saling guyup untuk memperlancar atau mendukung untuk kepengurusan ini. Begitu Pak Harjo yang bisa kami sampaikan. Coba nanti selanjutnya nanti ada yang umat-umat yang akan menambahkan yang bisa untuk memberikan masukan. Mengaten Pak Harjo. Terima kasih Pak Amir yang sudah ya istilahnya memberikan sharing dan sekaligus informasi ataupun laporan terkait dengan kondisi yang ada di lingkungan Yohanes Maria Vianney. Yang jelas tadi seperti yang disampaikan beliau, siap membantu, siap untuk diutus, siap untuk dilayani, melayani ya, gereja atau paroki. Sekalipun beliau juga tadi mengatakan umumnya lingkungan di sini baru sepuh ya, artinya belum sepuh banget tapi baru baru sepuh gitu ya, karena sudah memasuki usia purna tugas mungkin. Tapi dari pengalaman biasanya justru yang purna tugas itu malah baru mulai juga Pak untuk ya istilahnya membantu atau melayani gereja itu dari apa yang saya lihat ya, karena mungkin ya dari sisi apa istilahnya beban pekerjaan relatif ya, sekalipun cuma itu bisa
digunakan sebagai alasan ya. Kadang-kadang kan ya ini dari beberapa pengalaman yang sudah saat muda nanti, waduh aku nom dewi lah enak nek karo kumpul karo sepo-sepo jadi pengurus yang nom dewi gitu kan. Nanti kalau sudah berkeluarga punya anak, anakku cilik-cilik gitu kan. Nanti kalau sudah tambah lagi, waduh, anakku ki ninggal ngomah terus ya doilan kabeh lah. Terus senang omah sapa sing ngancani ibune bapake sapa ya. Ya, itu hal yang perlu juga ya. Saya kira kita tetap harus berusaha ya untuk ya sedikit waktu, sedikit tenaga apa yang bisa kita sumbangkan bagi gereja itu juga perlu mendapat perhatian ya. Karena kalau kita bicara tentang waktu ya semua sama gitu kan. Tidak ada yang lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam. Tapi tetap harus dibagi-bagi ya untuk warga, untuk masyarakat, untuk gereja dan sebagainya. Nah, maka untuk menambah sharing supaya kita lebih banyak mendapatkan entah masukan, entah sharing pengalaman dari yang lain mungkin monggo. Oh ya, selamat malam Romo Yohanes, sampai lupa. Romo Krismanto, ini lingkungan Yohanes Maria Vianney termasuk lingkungan yang istimewa, yang ketiban rezeki karena biasanya hanya Romo Sunar, tapi pada malam hari ini ya, kayaknya malah 2 kali saat di Jelakah juga dulu. Ya, Romo Sunar dan Romo Kris bisa hadir semua. Biasanya Romo Kris itu sibuk ini, tidak tahu kebetulan mungkin. Mohon maaf tadi baru terlambat karena di Jepara. Oh, matur nuwun Romo. Rawuhipun. Ini berkat untuk umat Yohanes Maria Vianney. Baik, kita teruskan terlebih dahulu. Sepertinya yang sudah siap untuk sharing, saya lihat tadi Pak Alexius ini, Pak Alek ini. Yang juga sudah sepuh tetapi semangatnya masih ya membara. Monggo Pak sharing pengalaman tentang ya ngurus atau aktif baik di dalam lingkungan, wilayah ataupun gereja. Monggo Pak Alek. Maturun Pak Artyo, Sugeng Dalu, Romo Kris, Romo Sunar, Pak Amir, dan semua umat di lingkungan Yohanes Maria Vianney. Terima kasih sudah diberi kesempatan sama Pak Artyo. Kalau sudah mau plotting pengurus, itu Yohanes Maria Vianney itu memang susah. Mencari yang ideal itu memang susah. Terus kalau mau diajukan, ya orangnya hanya itu saja. Seperti untuk prodiakon itu, ya mau diajukan lagi sudah yang kakung sudah sepuh, yang amat juga sudah pernah, yang ibu-ibu itu istri saya. Jadi nanti istri saya mungkin kalau satu kali lagi, satu periode lagi mungkin masih sanggup. Sementara kalau Pak Alek itu sebetulnya kesehatan Pak Alek itu jalan saya sudah sempoyongan dan mau pengen jadi umat. Karena sejak muda itu belum pernah jadi umat yang baik. Selalu menjadi terus sampai sekarang. Nah, ini saya sebetulnya kalau tidak terganggu kesehatan itu ya oke lah, tidak masalah mau jadi apa, tapi ini kesehatan Pak Alek itu sudah agak terganggu, jadi jalan saja sudah nggak jejak. Jadi ada yang bisa mewakili untuk menjadi pengurus dewan, itu dari Yohanes Maria ada. Mudah-mudahan juga untuk yang di lingkungan juga bisa terwakili nanti. Cuma ya sekali lagi masih sulit untuk mencari
personil yang ideal. Nah, nanti mungkin ya akan ada pertemuan lingkungan siap ditunjuk atau dijagokan sebagai pengurus lingkungan, atau siapa yang mau dijagokan sebagai prodiakon, yang jadi diutus menjadi pengurus dewan dan sebagainya. Nanti mungkin akan mengadakan pertemuan untuk masalah-masalah tersebut. Jadi untuk yang muda, kalau mau dijadikan pengurus misalnya Cahyo masih OMK, anak saya yang laki-laki juga masih OMK. Ya nanti tetap kita akan mencari siapa yang cukup pantas untuk dijadikan sebagai kepengurusan tadi. Saya kira seperti itu. Kalau mungkin dulu ya Kubus Muda ya ramai, masih jadi satu dengan Monica, tapi sekarang ketika dipisah seperti yang ngendika ke Pak Amir sama, itu biayanya sudah sepuh-sepuh. sudah banyak yang bukan baru sepuh, tapi sudah banyak yang sepuh. Kalau baru sepuh itu mungkin saya baru sepuh. Seperti dan Romo Kris, Pak Amir dan rekan-rekan Yakub Yohanes Maria Vianney. Matur nuwun berkah dalem. Matur nuwun berkah dalem. Ya, terima kasih Pak Alek yang telah sharingkan pengalaman dan juga sekaligus harapan ya, terutama bagi umat di Santo Yohanes Maria Vianney untuk ya mau terlibat di dalam kepengurusan paroki khususnya. Sekaligus juga berharap biar generasi yang ada di lingkungan ini juga bisa berjalan menjadi entuk kono entuk kene istilahnya. Jadi mudah-mudahan harapan itu bisa tercapai karena saya lihat memang sebetulnya juga banyak potensi yang ada di paroki ini, termasuk yang saat ini ada sekaligus termuda Mas Cahyo ini, sekalipun baru beberapa kali bertemu, terutama karena beliau ini menjadi formatur atau panitia pemilihan dewan, ya. Tapi ternyata dalam menjalankan tugasnya itu gercep ya, selalu gerak cepat. Setiap kali selesai rapat, notulensi itu segera selesai dan segera dikirimkan ke grup WA. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar bertanggung jawab ya, dan punya niat, punya kemauan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan maksimal dan dengan baik. Ini saya kira perlu diapresiasi. Ya, mudah-mudahan ke depan ini juga bisa menjadi istilahnya tenaga yang istilahnya mempunyai kekuatan potensi untuk bisa dikembangkan, terutama dalam berkontribusi bagi gereja. Ya. Nah mungkin Mas Cahyo bisa memberikan sharing pengalaman. Paling tidak tahu kalau dulu, tidak salah lihat, di Mesdinar juga aktif ya Mas ya? Izin Pak, dulu saya pertama kali aktif di Mesdinar bareng sama putranya Pak Artyo, Mas Rama. Oh, oke. Kemudian diajak sama Mas Santo dari Yohanes Maria Vianney ini ikut OMK. Di OMK Wilayah Jerakah dulu Pak. Terus kemudian saya tuh masih aktifnya di OMK Wilayah Jerakah, terus baru kelas 3 SMP saya mulai diajak ke OMK paroki Pak. Jadi ya SMA kelas 1 udah keluar di OMK paroki, ikut kegiatan OMK Pak. Kemudian ya baru kali ini Pak saya ditunjuk jadi tim formatur kan Pak. Saya juga ya kaget Pak. Umur saya kan masih muda sekali Pak, jauh di atas saya kan pasti ada yang lebih berpengalaman, tapi saya yang dipilih ya saya sebisa mungkin nggak ngecewain
apa yang sudah diberikan kepercayaan ke saya, Pak. Itu, Pak. Iya, pengalaman apa yang didapat di gereja, entah dulu sebagai anggota Mesdinar, kemudian OMK, dan sekarang berani berkumpul bertemu dengan senior-senior ya. Adakah yang bisa didapat positif, suka dukanya apa, Mas? Ya, lelah itu kan semua pasti lelah, Pak, kalau dalam pelayanan. Tapi karena ini pelayanan, ini untuk Tuhan, untuk semua, jadi kalau Pak, kemudian dapat relasi, banyak kenal dengan yang sudah senior-senior, udah pengalaman banyak. Dari cara saya sendiri juga sering ngamatin Pak Artyo, cara ngobrol sama orang kayak gimana, mungkin bisa saya contoh kayak gitu-gitu, Pak. Ya itu aja sih, Pak. Iya, jadi banyak senengnya ya Mas Cahyo, Ya, banyak puji Tuhan. sukanya, sekalipun Pak. juga pasti ada dukanya, ada kesulitannya, seringkali juga mengalami hambatan ya. Tapi kalau itu semua dilakukan dengan senang hati, ya, dengan ikhlas, saya kira semuanya juga bisa berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan rencana atau harapan banyak orang, saya kira. Terima kasih Mas Cahyo. Nah, selanjutnya yang ingin menyumbangkan pemikiran, ingin menyampaikan sesuatu, ya, bagi kebaikan dan perbaikan gereja, bisa juga lingkungan, wilayah, dan seterusnya. Monggo dari Bapak Ibu, kalau ada yang ingin menyampaikan, dipersilakan. Ini ada Pak Bambang Dwi. Pak Agusnya sepertinya di lingkungan ini banyak ya. Pak Agus Priyanto, kemudian ada Pak Agus Supriyadi, ya. Pak Ada Agus Wasino, Wah. Pak Agus Suratmo. Wah, banyak bener. Ya, monggo. Mungkin dari salah satu Pak Agus juga boleh. Cepat-cepatan, monggo. Saya mau berikan hadiah siapa yang duluan, ternyata tinggalan tadi di kantor, nggak jadilah. Monggo dari Pak. Kalau di layar saya yang paling pojok dan di atas, Pak dulu aja. Monggo Pak Bambang. Sugeng dalu Romo Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau saya, pengalaman saya Bapak Ibu, itu memang sudah Mudika, sudah sering ikut kegiatan, terutama kegiatan KUR. Kemudian setelah di Semarang pun juga ikut kegiatan KUR. Nah, setelah berkeluarga, saya juga lingkungan ditunjuk menjadi prodiakon. Nah, sekarang saya sudah prodiakon yang kedua. Nah, mungkin untuk yang akan datang sudah diganti yang lain, begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau mengenai usia, saya sudah mungkin di bawahnya Pak Galung, karena saya sudah saat 66 tahun, Bapak Ibu. Jadi untuk ikut kegiatan pengurus paroki, mungkin kalau untuk saya sudah, kalau masih ditunjuk ya mungkin juga kesulitan juga ya, karena kalau rapat-rapat juga malam dan sebagainya. Nah, itu saya kira itu untuk nyumbang apa ya untuk gereja. Ya, itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Ternyata beliau juga sejak muda aktif ya. Ya. Untuk kegiatan-kegiatan di gereja, terutama KUR atau
menjadi anggota paduan suara seperti saya, karena saya juga biasa menyumbangkan lagu. Hanya lagunya jadi sumbang gitu ya. Sehingga di lingkungan juga selalu ditunjuk karena memang tidak ada yang lain. Ya sudah, sopran ya mau, alto ya mau, bass mau, tenor mau gitu, karena memang terbatas. Karena di lingkungan saya itu hanya ada 14 kakak ya. Mau nggak mau, ya sumbang nggak sumbang harus jadi anggota KUR gitu ya. Terutama dulu saat masih offline ya. Ya. Dan saya kira bentuk sumbangan kita kepada gereja itu memang bermacam-macam sih. Dan tidak ada larangan untuk memilih salah satu di antaranya. Bisa pemikiran, bisa tenaga, bisa uang, termasuk juga doa saya kira. Itu juga penting ya. Maka monggo itu pilihan. Tapi paling tidak kita mesti harus memberikan perhatian, memberikan sumbangsih pada gereja sekalipun dalam hal apapun saya kira. Ya ini sering juga karena tidak ada ketentuan harus memberikan ini, harus memberikan itu. Nggak bisa pikiran ya tenaga, nggak bisa tenaga ya mungkin waktu, nggak waktu ya mungkin ikut berdoa, ikut mendoakan misalnya. Jangan justru sebaliknya sudah nggak semua tapi malah apa istilahnya mengganggu dalam tanda kutip, ya. Mengkritik dan seterusnya dan seterusnya. Ini kadang-kadang juga terjadi, tetapi bukan di lingkungan ini ya. Semuanya ini memang merupakan dinamika di dalam kegiatan dan hidup. Terima kasih Pak Bambang. Saya kira juga ada baiknya yang mungkin juga senior, Bapak Yan Mujianto, kebetulan juga di layar saya beliau ada di atas sebelah kanan, sejajar dengan Pak Bambang. Monggo Pak. Terima kasih. Selamat malam, Romo, Sunar, Romo hilang tadi, Romo Kris ya, dan semuanya saja. Nah ini kalau Pak Bambang Dwi itu usianya 66, kalau saya Mbak, Sweet 17 lebih sedikit ya. 18 tahun tambah 50 tahun. 68 tahun, sehingga ya memang sebenarnya kalau jujur itu ya saya sudah nunuk. Kalau nunaknya nggak apa-apa Pak, nunuknya itu loh. Apalagi kalau misalnya malam habis maghrib itu ya kalau keluar ya itu nunuknya keluar lagi ya. Begitu, sehingga hanya memang kalau melihat tugasnya saya masih dinas ya, masih dinas di kantor ya, karena memang pensiun saya 70 tahun ya, jadi masih 2 tahun lebih sedikit gitu ya. Tapi ya sudah itu nunak-nunuknya itu tadinya ya, sehingga ya saya pikir itu siapapun nanti yang bersedia dan mau itu saya Tutwuri Handayani Sehandayani, handayaninya saya kira begitu ya. Begitu, istri saya juga sama Tutwuri Handayani di belakang saya. Begitu saya kira, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yan. Tutwuri Handayani, masa tidak Haji Gali gitu. Ya, terima kasih Pak Yan. Jadi beliau ini juga termasuk yang sudah sepuh ya, karena usianya lebih dari Pak Dwi 2 tahun ya. Jadi saya masih separuhnya karena masih 30 tahun. Ya, tadi sudah dari bapak-bapak semua. Kayaknya tidak afdal kalau sharing juga tidak diberikan kesempatan pada ibu-ibu. Biasanya kalau ibu-ibu itu malah panjang kali lebar, akhirnya luas banget gitu. Baik, untuk itu kesempatan pertama untuk ibu-ibu saya berikan kepada Ibu Maria Purpuji, Purpujiwe. Monggo Ibu. Dipun unmute rumiyin Bu, dipun bikak.
mic-ipun. Halo Bu Maria, mic-nya dihidupkan. Pun klik Bu, dipun unmute. Halo Bu Maria. Saged dipun pancet rumiyin mic-ipun. Nggih, sampun. Nggih. Selamat malam, Romo Kris. Selamat malam, Romo Sunar. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya kalau untuk saya, ini kan ya termasuk sudah sepuh ya, sudah di atas 60, saya kan hampir 65. Dan memang untuk pergi-pergi, kalau tidak ada yang ngantar juga tidak bisa. Jadi tidak bisa pergi sendiri. Dengan anak-anak sudah tidak boleh untuk pergi sendiri. Tapi juga untuk ngantar mereka juga pada sibuk. Jadi ya untuk membantu di gereja saya kira sulit. Tapi saya juga memegang untuk di lingkungan. Saya percaya sebagai bendahara, jadi saya juga memegang, membantu di situ. Hanya sekarang karena tidak ada pertemuan untuk narik uangnya itu juga agak sulit. Karena saya kan juga tidak bisa pergi-pergi. Jadi hanya di rumah saja. Tapi siapapun nanti yang akan terpilih sebagai pengurus di lingkungan, saya pun akan mengikuti. Monggo, dan saya sebisa mungkin juga akan membantu yang di lingkungan. Demikian, Pak. Terima kasih. Matur nuwun Bu Maria Purpuji. Sekalipun tidak aktif atau menjadi pengurus di paroki, tapi ternyata juga berani pengurus di lingkungan sebagai bendahara ya. Hanya mungkin saat ini ada pengurangan pendapatan atau enggak, Bu? Kalau tadi dikatakan tidak ada pertemuan, tapi ada pemasukan toh, Bu? Ya, mudah-mudahan pemasukan tetap ada sehingga kegiatan berjalan, ya Bu. Puji Tuhan masih bisa. Jadi masih ada kegiatan, paling enggak ada yang dihitung gitu, Bu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ini masih ada banyak ibu yang belum ini. Bu Sri Widayati, apakah monitor? Jangan-jangan disambi masak ini. Dari tadi kok belum menghidupkan kamera. Halo, Sugeng Dalu, Bu Sri Widayati. Halo Ibu. Halo. Halo Bu Sri. Bu Pupur, Bu Mas Anto. Apakah monitor Bu, masih dengar Bu? Ya, sambil menunggu mungkin dari yang lain dulu, karena kebetulan juga kameranya tidak dibuka. Nanti saya keliru Mbak Odi malah nanti yang saya minta untuk sharing. Karena ya nongol Mbak Odi. Jadi dari ini Ibu atau Mbak ya, Barbara Heni. Halo, Ibu Barbara Heni. Ibu, ya. Ibu sinten Pak Amir? Bu Didi. Bu Didi, monggo Bu Didi. Saged sharing. Halo, selamat malam Bu Didi. Bu Didi. Ya sudah, Pak Agus
Priyanto dulu. Nah, sekalian sama Ibu boleh. Monggo Pak Agus. Boleh, pengsut dulu enggak apa-apa. Bapak dulu atau Ibu dulu. Monggo Pak Agus. Nggih Pak Artyo. Pak Agus Priyantono. Leres Pak Bu. Nggih mawon. Nggih, monggo Pak Agus. Romo Pak Hantrio, Nggih. Romo Krismanto kalih Romo Sunar, Pak Amir dan sedanten warga Yohanes Maria Vianney. Nek kawula janipun boten menapa-napa nggih. Pengalaman kawula rumiyin pun nate dados prodiakon 2 periode. Ya masalahnya mungkin saya itu kan istilahnya kaki tunggal, istilahnya istri di rumah, saya harus mencari kerja sendiri. Saya sebagai seorang guru untuk memenuhi kebutuhan, saya harus memberikan les tambahan, sehingga ini sedikit mengganggu istilahnya pelayanan saya di dalam gereja. Oke, monggo. Koneksinya mungkin agak jelek. Nggih. Ini sampun saged Sampun, nggih. Kalau lanjut, kelemahan kawula ingkang kaping kalih niku pendengaran Pak Antio. Jadi pendengaran saya itu sudah agak berkurang, sehingga kalau diajak ngomong itu mungkin tidak bisa nyaut dengan baik. Pernah juga waktu ya. Ya, kalau lanjut pada waktu mimpin doa itu dalam masa jabatan saya di Prodiakon, doa umat, saya tidak mendengar kalau masih ada umat yang berdoa, saya melanjutkan saja karena tidak mendengar. Nah, ini mungkin salah satu kelemahan saya karena pendengarannya yang tidak baik. Tapi kalau seandainya nanti masih ditunjuk, ya. Halo, terlempar mungkin. Halo Pak Agus. Halo Pak Agus. Mungkin gerah sehingga sumuk keluar. Mendung soalnya. Halo Pak Agus. Yang pertama, saya harus kerja mungkin dari pagi itu sebagai pegawai negeri, sorenya itu harus ngerti, dan malam. Nah, dulu saya sudah melayani di Prodiakon 2 periode itu. Dan sedikit gerutal-geratul karena kebentur waktu yang berdesakan karena anak-anak minta les. Kalau pas ada ujian ya saya harus lesnya itu harus segera dilaksanakan. Mungkin ini seandainya nanti masih diberikan kesempatan ya saya siap. Tapi dengan kelemahan saya yang ada seperti itu. Terima kasih, berkah dalam, selamat malam. Terima kasih, berkah dalam, selamat malam. Ya, matur nuwun Pak Agus yang sampun maringi sharing. Yang jelas tetap semangat ya Pak Agus. Tetap semangat. Ya, dengan segala hambatan tetap harus kita hadapi. Bahkan harus tambah semangat ya. Iya. Semangat. Matur nuwun. Ya, mungkin karena waktu yang terakhir, karena tadi saya sudah menyebut beberapa nama yang menggunakan nama Agus, maka satu lagi
yaitu Pak Agus, mana tadi? Supriyadi. Agus Supriyadi. Ya, Agus Supriyadi. Monggo Pak Agus, kalau masih on. Selamat malam Pak Agus. Pak Hartio, J. itu yang layarnya dibuka masih ada Pak Atikyasa. Boleh, mana? Kita dengar. J, bisa sakit. Monggo Pak. Pak Agus di atas. Wasino. Bila saya persis kalau di. Monggo. Pak Agustinus Wasino, monggo. J. Oh, monggo Pak. Dalu. Ini Pak Atikyasa dulu ini. Pak Ati itu Pak Agus Wasino, Mbak. Oh iya. Maksud saya tetap Pak Agus, toh, Bu. Wah, ini gara-gara Pak Agus Supriyadi ini ya. Pak Agus. Ye. Pak Darutan akhirnya akar keluar ini. Selamat malam Romo. Baik Romo Sunar maupun Romo Pis. Selamat malam sekali lagi, berkah dalam. Berkah dalam. Saya mungkin warga yang selama ini paling tidak aktif, mungkin gitu Pak Amir. Maaf Pak Amir ya. Karena suatu hal ya, mudah-mudahan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya saya umat bisa mengikuti dengan baik. Tapi untuk misalnya membantu pelayanan sebagai kepengurusan, ya jelas usia saya sudah tua. Tadi Pak Bambang 66 sama Pak Bambang, saya juga 66. Hampir 70. Sehingga begini Bapak, untuk saat ini dan berikutnya, mudah-mudahan saya bisa menjadi umat yang baik. Bisa senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan maupun di tingkat gereja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak, terima kasih. Iya, matur nuwun Pak Agus. Sama dengan saya 66 ya Pak. Hanya kelahiran 66 gitu. Iya. Karena tadi Pak Gi juga sudah muncul, monggo Pak Agus bisa mensarankan sesuatu pada kita semua. Dan bisa on. Pak Agus Supriyadi, monggo. Pak Agus Supri, monggo dipun rahapi ya. Boleh Pak sampai rahapi ya. Monggo kan wonten ngajeng Bapak Ibu. Senek utawi njukan, monggo kalian pun sambil santai kemawon. Wah, Romo mengin-mengini itu. Sanitizer jangan unjukanipun monggo. Halo Pak Agus. Saged ngendikan? Nika. Nggih, monggo Pak Agus. Monggo Pak Agus Supri ngendikanipun. Dalu Romo. Dalu. Sakit menapa mboten nggih Pak? Sakit Pak Agus, monggo. Nah, untuk beberapa tahun ini memang saya tidak aktif di dalam lingkungan dan gereja karena kondisi saya yang sering masuk rumah sakit. Jadi memang masyarakat saya tetap diam di rumah.
bila semua ya ikuti saja, tapi tidak begitu aktif di lingkungan maupun di tempat saya sendiri. Untuk kegiatan selanjutnya, tidak bisa mungkin teman-teman menurut Pak Agus? Nggih, matur nuwun. Baik, Bapak Ibu semua, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan bertemu sekitar 1 jam, tetapi saya kira sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 kata yang ingin disampaikan oleh Romo Kris. Monggo Romo Kris sebelum nanti diakhiri atau disimpulkan oleh Romo Sunar. Monggo Romo Kris, selamat malam. Sugeng dalu Romo Sunar, Bapak Ibu sedaya. Selamat. Atus ingkang sampun dipunginakaken Padya, kula namung dipun pasrahi matur sekedhik. Sekedhik to, Pak? 1, 2, 3 atau 10 kata, Romo. Sesuai perintah. Ingkang baken matur nuwun awit panjenengan sedaya menika sampun ngupadi terlibat berpartisipasi wonten ing paroki amrih samangke gesang pasamuan wonten ing lingkungan wonten ing paroki menika tansaya grengseng. Matur nuwun. Terus boten wonten setunggal tiyang mawon ingkang sampurna niku mboten wonten. Ingkang baken saben tiyang menika saged ngupadi amrih langkung saenipun. Mila gitu. Mila ingkang baken dengan niat anggenipun samangke badhe dadosaken tansaya grengseng pasamuan wonten ing lingkungan utawi paroki menika ingkang langkung penting. Ewadene kathah kekirangan. Dados anggenipun panjenengan sedaya menika sami cancut taliwondo, ewadene sampun sepuh, ewadene tasih enem sedaya nggadahi tanggung jawab ingkang sami amrih tansaya grengsengipun. Mila matur nuwun sanget sampun ngantos kendu. Ngoten mawon Pak Hartyo. Inggih, matur nuwun sanget Romo. Menawi mboten klentu wonten kalih dosa. Kata. Waduh, ditung tenan. Saya pengennya menanggapi juga pakai bahasa Jawa. Cuma takutnya nanti kalau saya pakai bahasa Jawa, kasihan Mbak Odi, Mas Cahyo tadi, malah jadi. Mohon maaf Bu Ria, Bu Lina. Nanti Mas Cahyo sama Mbak Odi tidak mudeng tapi malah mubeng Romo. Ya sudah, saya bahasa Indonesia saja. Pengennya jawab. Intinya dua hal. Dan yang kedua, tidak ada yang sempurna. Setiap orang dalam ketidaksempurnaannya bisa ambil bagian berpartisipasi untuk lebih hidupnya gereja. Baik di lingkungan maupun di paroki. Amin. Wah, Bu Ria ketawa-ketiwi karena jadi mudeng ini. Iya, memang benar. Tidak ada yang sempurna. Dan saya kira kita perlu bersyukur justru dengan kekurangan kita gitu.
kita bisa memberi ya dalam hal apapun. Yang penting ada kemauan, ada niat, dan ada apa istilahnya keikhlasan ya. Itu saya kira semuanya akan menjadi ringan dan bisa melakukan apapun, terutama dalam umat ataupun Tuhan. Saya kira itu. Terakhir mungkin dari Romo Sunar ada hal yang perlu disampaikan, terutama bisa merangkum dari hasil pertemuan kita pada malam hari ini. Waktu saya aturkan pada Romo. Monggo Romo. Ya, terima kasih. Saya juga baru tahu bahwa lingkungan Maria Vianney itu ternyata pabrik Agus. Kalau saya ingat ngobrol-ngobrol tentang kepala yang sudah tidak berambut, itu ada 3 model. Agus, kemudian Gunawan, ada Bos. Agus itu agak gundul sedikit. Kalau Gunawan itu gundul tapi menawan. Kalau saya kayaknya cuma. Pak Hartio Gunawan. Habis kok rambutnya. Lalu yang Bos, botak semua. Ya itu intermezzo saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sharing-sharingnya, curhat-curhatnya. Lalu sebagaimana dikatakan Romo Kris, pokoknya memang harapan kita. Kami berdua tangannya masing-masing hanya 2, kepala juga hanya 1. Maka tentu dalam menumbuhkan paroki ini membutuhkan penjenengan semua ya. Banyak berkat ya ketika kita berkenan untuk menggerakkan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang dianugerahkan mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu saja, maka nanti mohon segala dinamika di lingkungan wilayah maupun paroki ya kita kepiake bareng, karena juga sama di paroki di lingkungan lain ya. Paroki kerapiak iki ya apik pelek ya duweke dhewe ya. Bapak Ibu mau membuat ora apik ya iso, membuat apik ya iso. Maka mari kita bersama-sama untuk gawe apik apa sing dadi duweke awake dhewe. Itu saja Pak Hartio, terima kasih. Lalu juga Bapak Ibu semua, teman-teman muda, terima kasih dan berkah dalam. Terima kasih berkah dalam. Nggih, Romo, matur nuwun. Ya, Bapak Ibu, karena waktu, maka dengan terpaksa kita harus mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran Bapak Ibu semua meskipun dalam virtual, tapi saya melihat ini sebagai satu pertemuan yang cukup menggembirakan, yang cukup menyenangkan, karena pada akhirnya kita semua terutama dari DPPH mendapatkan banyak hal ya, terkait dengan dinamika yang ada di lingkungan khususnya pada malam ini dari lingkungan Johannes. Sekaligus saya juga mohon maaf kalau di dalam memandu acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dan untuk doa penutup ini akan dipimpin oleh Bu Ria, karena sudah janjian kalau setiap hari Kamis itu Bu Ria dan Bu Vita. Nanti kalau hari Selasa itu Bu Vita dan Bu Ria. Jadi itu sudah menjadi jadwal rutin kami dalam kunjungan gitu ya. Maka kami serahkan pada Bu Ria dan sekaligus mohon berkat kepada Romo. Monggo Bu Ria. Baik Romo dan Bapak Ibu yang terkasih, kita satukan hati, kita akan berdoa kepada Tuhan dan akan ditutup dengan berkat. Mohon nanti Romo Krismanto untuk memberikan berkat buat kami semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Kasih,
Puji syukur dan terima kasih untuk segala berkat, rahmat, dan segala penyelenggaraan yang telah Kau berikan kepada kami. Untuk saat ini terima kasih pula ya Bapa untuk kesehatan yang boleh Kau limpahkan kepada kami. Saat ini kami akan undur diri dari pertemuan kami secara daring dengan lingkungan Yohanes Maria Vianney. Semoga apa yang telah kami bicarakan, apa yang sudah kami sharingkan bersama dapat menjadi penyemangat buat kami untuk terlibat di dalam gereja yang kami cintai. Bapa, kiranya Engkau pimpin perjalanan hidup kami selanjutnya, kiranya Engkau senantiasa yang beserta kami untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan beristirahat malam ini, kiranya Engkau pimpin kami di dalam istirahat ini supaya kami boleh menenangkan hati dan pikiran untuk besok kembali bekerja, beraktivitas sesuai dan seturut dengan panggilan. Kini kami mohon berkat-Mu lewat gembala kami Romo Yohanes Krismanto. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu sekalian, keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Romo dan Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu. Kebetulan yang bertugas fotografer malam ini Romo Sunar. Yuk. Untuk Romo Sunar. Dengan ya satu yang sebaik mungkin, yang lain juga bisa buka kamera, monggo. Udah, yuk 1, 2, 3. Iya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Yohanes Vianney. Terima kasih. Matur nuwun, berkat dalam. Matur nuwun Romo.